SIC, welcome back to Sharing is Caring, yaitu suatu wadah yang terbentuk karena adanya keresahan-keresahan yang muncul dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami coba mencari jawabannya dari sahabat-sahabat spesial kami. Semoga sharing ini dapat menambah referensi dan bermanfaat untuk Sobat SIC. Welcome home di Sharing is Caring dengan saya Lala. Dan kali ini tentunya aku nggak pernah sendiri kalau di SIC. Aku ditemani oleh sahabat spesial yang mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat datang ke sini. Ya, dan kita sambut, please welcome Pastor Joko Prihanto. Mana tepuk tangan dong? Woi, terima kasih. Ke Pak Joko, by the way, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Luar Terima kasih biasa, udah ya. diberi kesempatan lagi untuk sharing di Sama-sama Pak, dengan senang hati. Ya. Pak Joko, by the way, kita udah pertemuan keberapa nih? Masih ingat nggak? Ketiga ya. Ketiga, keempat, dan kelima, dan jangan pernah bosan ya Pak. Amin. Untuk datang ke SIC. Oke, dan pastinya nih sobat-sobat SIC yang sering nonton pastinya mereka akan rindu nih dengar apalagi pembahasan kali ini. Oke. Dan kali ini kita akan bahas mengenai iman. Ya. Iman. Nah, yang pertama nih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu, dan ini mau di-sharingkan. Mungkin nanti sahabat kita Pak Joko, Pastor Joko boleh sama-sama memberikan apa yang mungkin Pastor alami sendiri ataupun mungkin dari berbagai banyak pengetahuan-pengetahuan yang Pastor juga ketahui. Oke. Nah, Pastor, sebenarnya apa sih arti iman itu? Iman. Biasanya kalau kita berbicara soal iman, kita langsung mengingat atau menuju kepada Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, lalu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada harapan, lalu kemudian ada sesuatu yang belum kita lihat atau tidak kita lihat. Sebenarnya iman itu kalau secara sederhana mungkin lebih ke apa ya? Mempercayai sesuatu, meyakini sesuatu. Dengan demikian iman itu ada objeknya, iman itu ada fokusnya. Kepada siapa kita beriman, kepada pribadi siapa kita beriman, tentu saja kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita beriman kepada Tuhan. Jadi lebih ke meyakini, mempercayai, tetapi nanti lebih dari itu juga ada tindakan aktifnya, yaitu mempercayakan. Jadi bukan sesuatu yang pasif, bukan sesuatu yang diam. Oh ya percaya, tapi sesudah percaya apa? Nah itu yang di dalam kekristenan disebut dengan apa ya? Mempercayakan gitu. Oke, so berarti iman itu bisa dikatakan sama dengan percaya? Mungkin lebih gini ya. Iman itu kata bendanya, pistis, lalu percaya itu kata kerjanya, pisteuo. Jadi perbedaannya ada di jenis katanya. Iman itu kata bendanya, tapi kalau percaya sekali lagi adalah kata kerjanya. Karena itu Alkitab menyebut bahwa kalau kita hanya sampai pada tahap percaya, sebenarnya iblis juga percaya dan iblis juga gemetar terhadap Tuhan gitu kan. Tapi tidak ada langkah lanjut sesudah itu. Seharusnya orang yang percaya itu adalah mereka yang mempercayakan kan. Contohnya adalah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia mungkin mendengar ya informasi-informasi tentang Yesus. Menyembuhkan, bikin mujizat, dan berbagai macam hal-hal spektakuler lain yang didengar oleh orang pada zaman itu. Lalu pas kesempatan itu dia bukan hanya dengar Yesus, tapi dia melihat Yesus. Dia tahu persis bahwa pribadi yang selama ini dia dengar ada di depan matanya. Cuma persoalannya adalah ada hambatan, ada halangan. Dia mau menyampaikan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Pertama dia perempuan. Kayak semacam makhluk kelas 2 lah, warga negara kelas 2 pada zaman itu. Lalu yang kedua dia sedang sakit pendarahan. Dan itu adalah handicap, keterbatasan yang pada waktu itu dia alami. Tetapi karena dia percaya, karena dia beriman,
dia memiliki sebuah keputusan yang sangat luar biasa ya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia tidak hanya membuat itu sebagai sesuatu yang angan-angan di dalam dirinya, tetapi dia do something, dia bertindak, dia berbuat, dia terobos, dia nggak peduli dengan hambatan-hambatan orang yang lagi mengerumuni Yesus pada waktu itu. Dan yang terjadi adalah dia aktif bergerak, dia berusaha, dia berjuang. Jadi ada percaya sebelumnya karena informasi-informasi yang dia dapat, dia dengar, tetapi sesudah itu dia juga melakukan sesuatu karena iman atau karena percayanya itu. Jadi kira-kira perbedaannya antara kata benda dan kata kerja. Yes, gitu. Betul. Nah, Pastor, itu kan ada di dalam cerita Alkitab ya. Nah, kalau untuk di kehidupan kita yang era sekarang ini nih, contohnya gimana tuh kita membedakan antara percaya dan iman? Ya mungkin kalau kita tarik ke dunia kita sekarang atau di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, saya rasa apa yang ada di dalam Alkitab sebenarnya kan kayak semacam mewakili pergumulan-pergumulan hidup yang dialami oleh umat manusia sepanjang zaman, kira-kira seperti itu ya. Kalau kita kembali ke perempuan yang sakit pendarahan itu kan ya masalah yang dihadapi adalah sakit penyakit. Dan itu adalah masalah sepanjang masa. Setiap orang mengalami sakit penyakit. Dan langkah yang sama, prinsip yang sama, itu bisa kita terapkan, bisa kita lakukan dari apa yang sudah dicatat di dalam Alkitab kurang lebih 2000 tahun yang lalu itu. Jadi persoalan itu. Lalu persoalan apa lagi? Persoalan hubungan, persoalan ekonomi, persoalan apapun. Sebenarnya di dalam Alkitab sudah kayak semacam diwakili begitu, dan prinsip ini berlaku sepanjang masa, sehingga apa yang ada di situ tinggal kita tarik ke dunia kita sekarang dan kita ambil prinsipnya kan. Peristiwanya mungkin beda ya, sakitnya mungkin beda, tapi prinsipnya tetap sama, bahwa iman itu adalah percaya tetapi mempercayakan juga sesuatu kepada Tuhan. Oke, Pastor. Pastor, by the way, untuk mengenai masalah iman ya, apakah iman ini bisa bertumbuh? Dan kita gimana caranya? Pertama mungkin kita gimana dapetin imannya itu sendiri. Lalu apakah iman itu bisa bertumbuh, Pastor? Kalau menurut Roma pasal 10, maka iman itu adalah sesuatu yang bertumbuh karena firman Kristus. Iman timbul karena pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi bagaimanapun dasar dari iman kita itu adalah karena kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab yang kita dengar, karena Alkitab yang kita baca, karena firman Tuhan yang kita konsumsi di dalam kehidupan kita, lalu iman kita itu timbul. Nah, apakah kemudian iman itu adalah sesuatu yang statis, kemudian mandek di situ, atau sesuatu yang dinamis? Saya rasa pilihannya adalah yang kedua. Jadi iman itu adalah sesuatu yang terus bergerak, terus bertumbuh gitu kan. Karenanya apakah iman bisa bertumbuh? Menurut saya jelas bisa. Karena itu gambarannya kadang-kadang iman itu seperti otot ya. Seperti otot yang untuk bekerja secara maksimal dia harus dilatih. Ya kan? Kenapa Aderai badannya seperti itu? Enggak begitu lahir udah membentuk seperti itu. Agak kan? Ngeri ya, Pastor, kalau langsung gitu. Kalau mamanya langsung pingsan kali ya. Tapi ada pertumbuhan kan, dan dia melatih itu dengan disiplin makan, misalnya mengkonsumsi buah atau apalah vitamin atau apapun itu, lalu tentu saja disertai dengan latihan kan. Angkat beban yang makin hari makin berat gitu kan, ditingkatkan lagi sehingga akhirnya bisa bertumbuh seperti itu. Sebenarnya otot saya juga hampir mirip sih, cuma saya takut dikira sombong. Iya, jangan ya Pak ya, kita merendah untuk jangan saya buka ya. Jadi karena Aderai itu adalah orang yang mendisiplin dirinya, melatih dirinya, maka otot-ototnya terbentuk. Nah, kalau iman diibaratkan seperti itu, mestinya ini juga sesuatu yang bisa bertumbuh, sesuatu yang bisa berkembang, sesuatu yang bisa berlatih, kapasitasnya bisa makin membesar. Oke, nah berarti iman ini kita katakan bisa bertumbuh ya, Pastor. Makanya tadi itu ketika firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan
sia-sia Ya. begitu ya. Jadi Ya. memang harus kita kerjakan Ya, gitu. betul. Nah, tapi Pastor, adakah indikator jika seseorang dikatakan beriman? Indikator apa saja tuh? Atau tampilannya yang kelihatan orang beriman tuh seperti apa sih? Gitu. Nah, mungkin nanti Pastor bisa jelasin kalau orang beriman, orang ini kan beriman berarti wah dia melakukan segala sesuatu tuh dengan imannya gitu kan, dicerminkan dengan perilaku sikapnya. Ya. Gitu. Nah, apa sih indikator yang bisa kita katakan bahwa oh dia beriman nih gitu? Ya, kadang-kadang kita menyalahkan Thomas ya, murid Yesus, ketika kita berbicara soal iman. Atau kalau tidak menyalahkan, kita seperti menempatkan imannya Thomas itu seperti ada di dasar paling bawah kira-kira gitu ya. Karena wah kenapa sih nggak mau percaya dan sebagainya. Tetapi menurut saya itu adalah sesuatu yang wajar saja sih dalam proses perkembangan itu tadi. Thomas ragu, Thomas tidak percaya dan sebagainya karena memang dia tidak termasuk di antara murid-murid yang melihat kubur Yesus kan waktu itu ya. Jadi ketika ada informasi tentang itu, dia masih menimbang, dia masih meragukan benar atau enggak ini adalah sesuatu yang berita yang valid atau tidak gitu ya, yang bisa dipercaya kebenarannya atau tidak gitu kan. Sesudah kemudian Yesus menampakkan diri kepadanya dan dia diberi kesempatan untuk mencucukkan jarinya itu ke bekas lukanya di lambung dan di tangan Tuhan Yesus itu, akhirnya kemudian dia punya sebuah kesimpulan kan, ya Tuhanku, ya Allahku gitu kan. Artinya apa yang tadinya merupakan sesuatu yang masa iya sih, apa benar itu dan sebagainya, menjadi sesuatu yang terbukti gitu ya. Sehingga kemudian Thomas mengakui ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, di dalam situasi itu kan Tuhan Yesus kemudian mengajar ya, sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang sekalipun tidak melihat, namun mereka percaya. Makanya relate dengan Ibrani pasal 11 tadi kan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan dan juga tentang harapan-harapan kita yang kayaknya mungkin masih sama. Tetapi pada akhirnya itu adalah sesuatu yang bertumbuh kembang. Nah, dalam diri kita masing-masing mungkin proses seperti yang dialami oleh Thomas itu juga adalah sesuatu yang terjadi kan. Tetapi Tuhan kemudian memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman iman. Pengalaman-pengalaman di dalam pergumulan, pengalaman-pengalaman di dalam masalah yang pada akhirnya akan membantu kita sih sebenarnya untuk melihat iman kita itu bertumbuh atau tidak. Jadi kalau dilihat dari indikatornya memang agak sulit. Ini bukan sesuatu yang kasat mata kayak seperti atau itu yang ya. sering banyak persoalan, Pastor. Mungkin juga sih. Gitu ya? Tapi kalau setiap orang meresponi masalah, meresponi pergumulannya dengan benar, menurut saya ini adalah sebuah kesempatan emas sih untuk dia untuk dia bertumbuh di dalam iman. Betul. Dan pada akhirnya kan ini kayak akumulasi gitu ya. 20 tahun lalu saya ditolong Tuhan dalam pergumulan. 15 tahun kemudian ini. Lalu ini terus saya melihat bahwa ini sebuah perjalanan yang kalau saya simpulkan, apa sih yang Tuhan nggak kerjakan? Kenapa sih saya harus meragukan Dia? Kenapa sih saya harus membuat sebuah keputusan untuk bimbang di dalam hidup saya tentang Tuhan? Kalau toh selama 20 tahun ini misalnya saya udah menjadi percaya kepada Dia dan Dia nggak pernah meleset, Dia nggak pernah tidak membuktikan apa yang Dia janjikan seperti itu. Jadi agak sulit dilihat secara kasat mata indikatornya, tetapi pertumbuhan itu bisa dialami oleh orang-orang yang meresponi segala situasi itu dengan benar. Oke. Nah, Pastor, tapi kalau misalnya ngomongin iman itu, betul tadi kita iman bisa dilatih begitu ya. Lalu ketika kita menghadapi persoalan juga kita bisa lihat bagaimana orang itu menghadapi si persoalannya itu sendiri begitu ya, Pastor. Nah, apakah iman itu dia hanya tumbuh karena memang memiliki keyakinan sendiri, atau itu juga ada bantuan dari lingkungan sekitarnya atau mungkin keluarganya? Apakah itu memang timbul dari dasar diri kita sendiri aja?
dia bisa merupakan faktor eksternal dari luar, tetapi juga merupakan sesuatu yang internal sifatnya. Yang internal saya tadi sebutkan soal respon, soal tanggapan kita. Tanggapan kita terhadap apa yang ada di luar itu kan nanti sangat menentukan. Baru-baru ini kan kita nonton His Only Son ya, soal Abraham, bapak orang beriman dan sebagainya. Ya ada kontroversi soal itu dan sebagainya, tetapi kalau kita baca kisah di dalam Alkitab itu kan menunjukkan bagaimana hal-hal yang ada di luar diri Abraham itu, termasuk Tuhan, lalu Ishak, anaknya, lalu Sarah, lalu mungkin lingkungan-lingkungan di sekitarnya dan seterusnya, itu adalah hal yang juga turut membantu di dalam proses beriman itu tadi, atau pertumbuhan iman yang dia miliki. Betul. Saya rasa perjalanan dari rumah menuju Moria itu adalah sebuah proses yang menunjukkan bagaimana iman Abraham itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana diproses atau dibentuknya di situ. Mungkin di sepanjang perjalanan Ishak bisa bertanya kan, Pak, katanya mau bawa persembahan kepada Tuhan. Kita udah ada kayunya nih, kita udah ada perlengkapan, persiapan segala macam. Tapi dombanya mana, Pak? Gitu kan? Itu sebuah pertanyaan yang pasti akan menghancurkan hati seorang bapak gitu kan, karena dia tahu bahwa ya kamu yang akan dipersembahkan di dalam hatinya gitu. Tapi apakah kemudian Abraham berbalik mundur? Apakah Abraham balik kanan? Tidak. Dia tetap berjalan sampai kemudian kan imannya terbukti ya. Tentu pergumulan-pergumulan itu sudah dimulai sejak awal dia menerima firman Tuhan itu, interaksinya dengan istrinya, mungkin dia harus menyembunyikan sesuatu, sampai titik puncaknya di mana ketika Tuhan akhirnya menyediakan ya. Bagian awal yang menunjukkan soal Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, itu kan sesudah akhir peristiwa itu ya, bahwa ada domba yang kemudian disediakan oleh Tuhan, dan ujian terhadap imannya Abraham itu berakhir manis buat dia. Dia lulus ujian itu, dia lolos dari pencobaan-pencobaan yang bisa menjatuhkannya di tengah jalan. Nah Pastor, ada satu hal yang bikin aku penasaran nih. Iman, kadang kan orang suka ngomong gini, iman ada juga disebutannya keyakinan. Apakah iman juga bisa dikategorikan keyakinan atau sesuatu yang kita yakini? Bisa juga sih. Itu kata yang hampir-hampir berdekatan lah ya. Iman, percaya, mengimani, meyakini, berdekatan. Itu adalah sesuatu yang ada di dalam proses itu. Ada di dalam proses itu ya. Oke, nah Pastor, sekarang gimana caranya supaya iman kita tuh tetap terjaga, bahkan terus bertumbuh? Apa yang harus kita lakukan nih, Pastor? Iman adalah, kalau tadi kembali kepada sesuatu yang perlu dilatih, dipertajam, makanya kembali lagi kita adalah orang-orang yang dalam setiap kesempatan itu memahami ya, Tuhan maunya apa sih dengan peristiwa yang sedang saya alami ini. Manusiawi sekali kalau ketika kita mengalami masalah, pergumulan, persoalan, lalu yang muncul di dalam diri kita adalah gerutu, marah, kecewa, dan berbagai macam hal itu ya. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang melekat di dalam diri kita sebagai manusia. Tetapi kemampuan kita untuk segera switch dari situasi-situasi itu juga akan sangat menentukan langkah atau perjalanan iman kita, sehingga kita bisa berlatih di situ. Mungkin saya pernah ceritakan soal anak saya yang pertama yang terlahir prematur, lalu kemudian anak saya yang ketiga juga peristiwanya hampir mirip ya, terlahir prematur juga. Yang pertama 7 bulan, beratnya 1,4 kilo. Yang ketiga ini 6 bulan 1,1 kilo. Jadi saya kayak dibawa Tuhan ke dalam situasi remedial, tau nggak? Kok ngulang, kok harus peristiwanya sama, kejadiannya sama. Ada masa di mana saya menanyakan gitu ya kepada Tuhan, kenapa Tuhan
why me? Kenapa saya? Kan udah dulu, kan udah pernah ini peristiwanya. Tapi kenapa ini lagi gitu? Tapi di waktu yang jauh sesudah itu baru lambat laun saya memahami ya bahwa ada karya Tuhan, ada rencana Tuhan yang dinyatakannya di dalam situasi seperti itu. Anak yang pertama hidup sampai hari ini nggak ada persoalan, sudah kelas 2 SMA. Ya anak yang ketiga hanya bertahan 2 minggu. Kenapa? Kenapa kok nggak dibikin sama aja Tuhan? Gitu kan. Jadi akhirnya saya bertanya, apa rahasia di balik ini? Kenapa ini semua dan seterusnya? Nah, lambat laun itu Tuhan menuntun, membuka, memberikan pengertian dan sebagainya melalui berbagai macam peristiwa ya. Karena rupanya sesudah kehilangan anak yang ketiga itu, Tuhan membawa kami untuk ketemu dengan orang-orang dengan pengalaman yang mirip-mirip gitu ya. Kehilangan anak, kedukaan dan sebagainya yang ketika kami lihat tuh mereka kayak kesulitan untuk menghandle situasi itu. Protes kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, nggak mau ke gereja lagi, meninggalkan komunitas orang percaya dan seterusnya ya. Sehingga ketika kami mendekati orang-orang semacam itu, kami punya kayak semacam compassion, belas kasihan atau empati gitu ya. Bukan hanya wah kasihan ya, tapi lebih dari itu karena saya tahu kok kehilangan itu apa. Saya tahu anak meninggal itu kayak gimana. Saya tahu orang yang dikasihi diambil dari kehidupan kita itu seperti apa. Jadi dari situ Tuhan bawa ke sini supaya ya bisa berbagi rasa, berbela rasa dengan kondisi-kondisi seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi yang ini begini, yang ini begini, hampir mirip sih tapi agak beda. Cuma ternyata ketemu tuh ininya, ada prosesnya, ada rancangan Tuhan dan sebagainya. Jadi supaya iman kita terjaga, kita harus belajar cara pandang kita dalam menghadapi persoalan itu sendiri ya. Iya. Mungkin ada nggak sih, maksudnya bukan ada, tapi pasti di antara kita, namanya juga manusia ya, Pastor tadi Pastor sampaikan, ada rasanya kita ingin menarik diri gitu ya. Mungkin karena kita nggak percaya sama diri kita sendiri gitu kan. Ketika kita menghadapi sesuatu, memutuskan sesuatu gitu Pastor. Tapi tadi yang disampaikan Pastor tuh kelihatannya gimana kita memandang si persoalan itu sendiri kan Pastor. Oke. Berarti cara kita untuk tetap terjaga iman kita ya salah satunya itu pilihan kita decision makernya, betul ya Pastor? Mau kita memandang itu adalah hal yang membuat kita terpuruk dan kita nggak bisa berdiri lagi, itu bisa nggak terjadi Pastor sebenarnya? Sudut pandangmu, ubah cara pandangmu. Rahasianya ada di ayat 3, akan membawa kita kepada ketekunan. Ayat 4-nya menyatakan kalau sudah itu, kamu akan menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, yang akan membawa kita kepada ketekunan, yang membuat akhirnya menjadi besar sekali siapa? Cara pandang kita kok. Emang iman itu ada kaitannya ya dengan apa yang kita lakukan gitu dan juga kehidupan kita.